Shalom, selamat pagi Miss dan Mr. Teacher semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Harapannya kita semua dalam keadaan yang sehat. Senang sekali pagi hari ini boleh menyapa Miss dan Mr. Teacher semuanya. Sebelum kita Bible reading pagi hari ini, melanjutkan pembacaan kita dalam Lukas pasal yang ke-11 dan 12. Yang sebelumnya, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Ku bersyukur kau memilihku. Ku bersyukur kau memilihku jadi hamba-Mu. Terpuji kekal nama-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh membaca firman Tuhan dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-11 dan 12. Kami mengakui Tuhan, dengan hikmat kami tidak akan mampu mengerti akan firman-Mu, tetapi kami percaya Bapa ada Roh Kudus yang akan menuntun hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh memahami akan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, setiap hati kami boleh terbuka untuk Roh Kudus bekerja seluas-luasnya, sehingga firman yang kami baca tidak hanya sekadar kami baca, tetapi mampu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulaikan bacaan Alkitab kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Baik, mari sama-sama kita membaca Lukas pasalnya yang ke-11 dan 12. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Hal berdoa. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.'
kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan. Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anaknya laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya, perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas.
Demikian jauh pembacaan Injil Lukas pasalnya yang ke-11 dan 12. Baik, saya akan membagikan yang saya dapatkan dari perenungan hari ini dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-40. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Saya secara pribadi pun ketika membaca, ketika kembali diingatkan oleh ayat ini, ada rasa gentar, ada rasa takut. Kenapa? Karena dalam perjalanan kehidupan di dunia ini secara pribadi pun mengalami banyak tantangan. Dan bagi saya hidup ini adalah sebuah perjuangan untuk melawan setiap keinginan-keinginan di luar kehendak Tuhan dan perjuangan melakukan kehendak Tuhan. Melalui ayat ini diingatkan lagi bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu pasti akan terjadi dan tidak ada yang tahu kapan. Ayat yang ke-43 kembali memberikan satu pengharapan bahwa berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Dan ini satu pengharapan bagi saya secara pribadi, bahkan bagi kita, bahwa dikatakan di sini berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Melakukan tugasnya itu seperti apa? Di ayat yang ke-47 jelas, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Saya pun belajar bahwa ketika percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, banyak hal yang akan membuat kita jauh dari Tuhan. Dan ayat ini pun menjadi teguran keras bagi saya juga, bagaimana tahu apa itu kehendak Tuhan, tapi saya kadang mengabaikan. Saya kadang lebih mengikuti keinginan-keinginan saya. Saya pun belajar lagi bahwa setia sampai akhir itu sangat sulit, tetapi percayalah, ketika satu saatnya nanti, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia, hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Jadi saya pun merefleksikannya, apakah saya sudah menjadi hamba yang setia ketika saat ini Tuhan masih mempercayakan saya hidup. Apakah saya sudah melakukan kehendak-Nya? Apakah saya sudah menjadi hamba yang sungguh-sungguh bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepada saya dalam tugas dan panggilan saya saat ini? Dan yang ketiga, ketika saya sudah tahu kebenaran, tahu kehendak Tuhan, tapi saya tidak melakukannya, itu adalah sebuah kesalahan yang besar dan akan membuat hati Tuhan jadi kecewa pada saya. Dan saya pun mengajak kita semua, marilah kita menjadi hamba yang setia seperti pujian kita di awal tadi, jadi pribadi yang setia sampai akhir. Maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Terima kasih, itu yang dapat saya bagikan untuk kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terpuji kekal nama-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh membaca firman-Mu dan kami boleh belajar ya Tuhan. Dan kiranya Bapa, apa yang boleh kami refleksikan, kami boleh renungkan dalam Injil Matius 11 dan 12 akan terus menolong memampukan kami dalam kami menjalani kehidupan kami, terlebih khusus ya Tuhan dalam tugas dan panggilan kami. Ajarilah kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang setia Tuhan, hamba-hamba-Mu yang setia sampai akhir. Ketika kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, biarlah kami dimampukan Tuhan untuk melakukannya. Dengan pertolongan Roh Kudus kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang sungguh benar hidup di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, ini permohonan kami.
yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin.